Bapak Ibu ikhwan akhwat, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan tabaruk kitab Miftahus Sudur. Di dalam kitab Miftahus Sudur ada satu hadis yang dirujuk oleh pengarsa Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah SAW ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannati fis salasil. Diriwayatkan dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, Tuhan kami sangat meridhoi Rabbuna dari orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan membentuk as-salasil, mata rantai. Artinya Allah sangat suka kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga yang mempunyai silsilah, membentuk mata rantai. Nah, maka kita dalam bertoriko ini penting mempunyai silsilah. Silsilah kita sampai ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apabila ada orang bertoriko tidak punya silsilah, maka dianggap batal. Karena syarat mu'tabaroh dalam sebuah torikoh, mu'tabar itu artinya yang sah. Itu mesti punya silsilah. Mesti punya mata rantai yang terus-menerus sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah, kita punya mata rantai dari 38 ke 37 sampai seterusnya sampai ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Miftahus Sudur, Abah Ano mengatakan pentingnya silsilah. Kenapa? Beliau mengatakan wasilsilati manafidha himamil masyayikhi ar-rabbaniyati. Yang pertama bahwa silsilah ini penting karena atau merupakan pintu, gerbang, jendela untuk kita mendapatkan semangat dari seorang syekh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan silsilah kita punya role model. Kita punya aliran-aliran semangat bagaimana cita-cita luhur guru kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jelas hari ini ketika orang-orang yang tidak mempunyai silsilah, yang terjadi adalah tidak berjalan, kalaupun berjalan melambat. Berbeda ketika orang punya silsilah, maka semangat luhur itu terus ditularkan kepada murid-muridnya. Dengan sabdanya, dengan maklumatnya, dengan perintah-perintahnya, zikirnya, aturan-aturan dosisnya yang diberikan kepada murid-muridnya, dan bagaimana kita bisa melihat sosok guru kita yang terus-menerus setiap harinya berzikir kepada Allah, terus-menerus setiap harinya berdakwah dalam rangka mengamalkan, melestarikan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuralaya ini. Nah, jadi itu yang pertama, pentingnya silsilah agar kita tahu, agar kita ngerti sebagai tempat kita mengetahui bagaimana keinginan luhur para syekh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abah Ano mengatakan bahwa pentingnya silsilah adalah untuk apa? Yaitu untuk wamizanil fuyud. Untuk mendapatkan aliran-aliran berbagai limpahan karunia kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang tidak memiliki silsilah, yang terjadi adalah ada stuck di situ, ada kemandegan di situ, limpahan karunia Allah. Maka bersyukur orang-orang yang mengambil silsilah ini, maka dia mendapatkan limpahan. Kalaupun kita tidak seluruhnya kasih sayang Allah kepada kita semua yang diberikan Allah kepada Syekh Mursyid,
kecipratan saja sedikit kasih sayang Allah, maka sudah beruntunglah kita. Yang sedikit cipratan-cipratan limpahan karunia Allah, Masya Allah, itu akan membuat kita hidup bahagia. Jadi walaupun sedikit, hanya cipratannya saja gitu, limpahan itu. Maka kita mendapatkan cipratan, mendapatkan aliran, mendapatkan limpahan karunia Allah melalui silsilah. Nah, jadi ini menjadi penting. Kenapa silsilah ini kita masih pegang kuat? Jadi jangan sampai kita berguru, ada orang bertorika berguru tanpa silsilah, maka ini berbahaya. Maka lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah. Kemudian wa majrul hikmati min abahuril muhammadiyati. Yang ketiga, kata Abah Anom mengatakan orang yang mempunyai silsilah adalah dia akan mendapatkan atau silsilah itu tempat mengalirnya hikmah dari lautan Muhammadiyah. Hikmah itu apa? Hikmah itu pelajaran. Hikmah itu apa? Hikmah itu cahaya, pemahaman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam dada-dada, ke dalam hati-hati hamba-hamba Allah. Nah, dengan silsilah ini maka kita jelas di sini jaminan dari pengersa Abah Anom untuk para muridnya bahwa dengan kita bersilsilah maka kita mendapat pelajaran, mendapat hikmah, pemahaman-pemahaman yang datang langsung dari Allah kepada hati-hati kita semua. Yang dari mana asalnya? Dari hakikat kemuhammadian. Roh pertama yang diciptakan oleh Allah. Di situ sumber lautan kemuhammadian. Kemudian juga selanjutnya silsilah ini adalah tempat apa? Kata Abah Anom mengatakan bahwa dengan orang yang mengambil silsilah, maka dia akan wa manzoro asroril malaikatil qudusiyah. Silsilah ini adalah tempat melihat berbagai rahasia. Rahasia suci kemalaikatan. Wa madharot tajaliyatil ilahiyah. Tempat penampakan kekuasaan ilahiyah. Nah, ini sesuatu yang tidak kelihatan semuanya, yang gaib. Kalau kita jelaskan, ini dunia metafisika yang sangat tinggi. Artinya, silsilah ini mungkin saja atau pasti ada bagi murid-murid yang mengambil teguh silsilah ini, kemudian mengamalkan zikirnya, maka disitulah dia mendapatkan berbagai rahasia suci kemalaikatan. Ditampakkan kekuasaan-kekuasaan ketuhanan. Karena silsilah ini adalah apa? Wasullamil muridin. Adalah tangga. Tangga bagi murid. Wa ma'arijal salikin. Sebagai tangga para salik, lift para salik, ilal awalimil malakutiyati wal jabarutiyati wallahutiyati. Silsilah ini adalah bagi seorang salik sebagai tangga, sebagai lift untuk menuju alam malakat. Malakutiyah, malakutiyah. Alam malakat wal jabarutiyah, yaitu menuju alam jabarut. Wallahutiyah, dan juga sebagai tangga untuk sampai ke alam lahut. Nah, ini sangat tinggi dunia gaib ya. Jabarut itu alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Alam malakut ini adalah alam gaib, alam batin, tempat bersemayamnya roh-roh, malaikat. Intinya ada kekuatan-kekuatan metafisika itu ada di alam malakut. Sementara alam jabarut adalah tempat manifestasi asma-asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Tuhan, sifat Allah Subhanahu wa taala. Sementara alam lahut adalah alam ketuhanan. Manifestasi zat Allah ini adalah alam lahut, alam ketuhanan. Tempat tajalinya, tempat bersatunya
tempat ma'rifatnya hamba dengan Tuhannya di alam lahud. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, luar biasa sekali ketika kita bahas bagaimana pentingnya kita bersilsilah. Maka silsilah ini menjadi tangga, menjadi lift antar hamba Allah untuk memasuki alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Dan tentu tidak kita bisa jelaskan secara akal kita, tetapi hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang mengalami satu proses bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan para silsilah, maka sampai tersambung ke alam ini. Tetapi kita mesti tahu, tetapi kita minimal tahu ada potensi ketika kita bertoriko ini dengan silsilah ini adalah dalam rangka ada potensi untuk bisa tersambung sebagai tangga, sebagai lift kepada alam malakut, jabarut, dan lahut. Ini keterangan adalah dari kitab Miftahus Sudur. Artinya yang menjelaskan pengersa Abah. Saya hanya membacakannya. Kemudian juga pentingnya silsilah adalah watujawibuhu arwahul masyayikhi minasyekhi al-hayy ila Rasulillah sallallahu ila hadratillah. Dan ternyata silsilah ini adalah sambung menyambung yang harmoni antara ruh para syekh yang sudah meninggal dengan syekh yang masih hidup. Nah, artinya jelas, kalau hari ini kita berguru kepada Abah Aos, maka kita sesungguhnya adalah berguru kepada Abah Anom. Ketika kita mengambil silsilah ke-38, maka sesungguhnya kita ini tersambung kepada roh guru sebelumnya, yaitu guru Abah Anom, dan seterusnya, dan sebelumnya Abah Sepuh. Nah, sayang sekali bagi orang-orang yang tidak atau mempunyai keyakinan bahwa sudah cukup saja sampai Abah Anom yang sudah wafat secara fisik, maka akan tersambung jelas di sini Abah Anom pun dalam kitabnya. Ini kalam Abah Anom, ini sabda Abah Anom, ini penjelasan Abah Anom. Abah Anom mengatakan bahwa pentingnya silsilah adalah untuk bagaimana kita menyambung antara ruh para syekh yang sudah meninggal dengan syekh yang masih hidup. Artinya, keberkahan karomah barokah Abah Aos itu dari Abah Anom. Abah Anom dari Abah Sepuh sampai Kanjeng Nabi, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa dikatakan kalau hanya kita mengambil atau tidak meneruskan, maka terputus barokahnya. Bukan dibalik yang mengatakan bahwa ketika berguru kepada Abah Aos terputus karomah barokah Abah Anom. Justru terbalik, bagi orang yang hanya sampai Abah Anom, maka terputus karomah barokah kemursidannya. Untuk mendapatkan karomah barokah kemursidannya Abah Anom, maka dia mesti tersambung dengan syekh yang masih hidup. Mana dalilnya? Ini dalilnya Abah Anom sendiri yang menulis di dalam kitabnya. Jadi, silsilah ini adalah tempat sambung menyambung antara ruh para syekh yang sudah meninggal, para syekh ya, Abah Anom, Abah Sepuh, Abah Tolha, dan seterusnya, dengan syekh yang masih hidup hari ini, pengersa Abah Aos. Untuk sampai kemana? Untuk sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ila hadratillah. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hakikatnya keberkahan, kasih sayang, ketenangan, kebahagiaan dari Allah akan kita dapati bagi murid-muridnya yang mengambil silsilah dari guru yang masih hidup. Alhamdulillah. Kemudian dalam alinea terakhir, Abah Anom mengatakan wa yafiduna anwa al-asrari alaihi wa tajalliyati wal barakat wa tawajjahuna ilaihi bimuqtado niyatihi wa husuli muradihi. Para syekh yang sudah meninggal, nah ini jelas, turut atau ikut mengucurkan berbagai asrar alaihi, mengucurkan berbagai rahasia kepada syekh yang masih hidup. Nah, ini semakin jelas bahwa para syekh yang sudah meninggal
turut mengucurkan berbagai rahasia kepada syekh yang masih hidup. Aba Aus hari ini adalah syekh yang masih hidup. Mendapat kucuran-kucuran rahmat kasih sayang yang tercurahkan dari Abah Anom. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita bersyukur ya. Masya Allah, kita dibukakan mindset kita, hati kita, kejembaran rahmaniyah bagi hati kita semua. Sehingga kita terbuka untuk menerima Syekh Mursyid pelanjut Abah Anom. Kita doakan bagi orang-orang yang belum menerima senantiasa karomah barokah Abah Anom untuk bisa mendapatkan terus kucurannya melalui Syekh Mursyid yang ada yang masa hidup hari ini. Dan tentu guru silsilah adalah muridnya. Jadi jangan sampai kita berguru, ada orang murid Abah Anom berguru kepada mursyid karena dianggap tidak ada berguru kepada mursyid yang lain. Ini terputus dari Abah Anom karena bukan silsilahnya. Silsilahnya adalah muridnya yang pernah talqin zikir kepada gurunya. Dan Abah Aus adalah murid Abah Anom yang telah mendapat talqin zikir dari Abah Anom. Nah, maka jelas di sini. Para syekh yang sudah meninggal ini turut mengucurkan berbagai rahasia kepada syekh yang masih hidup. Kemudian watajaliyati wa barokat wal barokat. Kemudian juga tajalli dan keberkahan-keberkahan. Jadi keberkahan Abah Anom itu terlimpahkan kepada Abah Awas dan keberkahan Abah Awas terlimpahkan kepada murid-murid yang mengikutinya. Para syekh ini menghadap kepada Allah dengan niat yang bulat dan keyakinan yang kokoh bahwa maksud mereka akan tercapai. Jadi ini semua adalah kita mengikuti niat daripada guru-guru kita, para syekh kita, bulat keyakinan untuk kokoh, maksudnya adalah ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Terima kasih Abah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi sallim taslim. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم